Makanya begitu diserbu, mereka sekarang ini hidup dengan terintimidasi sampai sekarang ini, Pak. Kasihan. Itu hidup dia nih setiap hari yang di pinggir itu terintimidasi. Jadi misalkan kayak Santoso waktu berduka cita untuk kejadian di Poso ya Pak ya. Nah, saya pikir sih ini pihak kepolisian harus lebih peduli lah ya dengan kan udah berulang-ulang ya di Poso. Gitu. Dan kemarin ya, katanya kan kemarin, itu ditembakin itu diserang sama tentara. Bukan, orang Israel asalnya lagi ibadah di tembok ratapan dilemparin pakai batu. Makanya begitu diserbu, mereka sekarang ini hidup dengan terintimidasi sampai sekarang ini, Pak. Kasihan. Itu hidup dia nih setiap hari yang di pinggir itu terintimidasi. Jadi misalkan kayak Santoso waktu mati, terus dia disambut satu warga, itu yang sekeliling kampung itu pada ketakutan, Pak. Sebelum melanjutkan, Reaksi Nusantara mengundang Anda untuk menyikapi narasi sesuai dengan tema dari video yang kami sajikan. Suarakan pendapat Anda untuk menguji fakta kebenaran dari narasi atau berita yang sekarang ini menjadi konsumen masyarakat mayoritas. Menurut pengalaman dan pola pikir dari sudut pandang Anda yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta atau data yang valid dari narasi atau berita politik yang belum tentu sesuai dengan fakta. Perbedaan pendapat Anda akan menjadi peluang besar untuk membongkar kebenaran sebuah narasi yang sengaja mereka bangun dengan berbeda-beda tujuannya. Tugas kita adalah mengungkap oknum di balik provokasi dan pembodohan berbasis narasi, isu agama, atau informasi berita palsu. Luangkan waktu Anda menyikapi narasi dari konten yang kami sajikan ini untuk mengedukasi masyarakat, supaya bisa membantu mereka membedakan dan membandingkan fakta kebenaran dari sebuah narasi yang ada di media sosial. Sebelum terlanjur meyakini isi narasi tersebut, kami berharap kepedulian bisa membantu masyarakat supaya bisa berpikir lebih baik dari sebelumnya. Silakan tulis reaksi atau pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasanya yang mudah dimengerti secara ilmiah, real, dan logis. Anda bebas berbicara namun tetap sopan dan etis. Syaratnya ialah, sebelum menulis komentar, Anda diwajibkan subscribe terlebih dahulu agar kami dapat menanggapi suara Anda secepat mungkin. Dan akan segera sampai ke narasumber yang bersangkutan. Silakan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya, supaya mereka juga bisa saling memberi reaksi atau berpendapat menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Disinilah yang kami harapkan sesuai lambang negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita saling menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, sebagai bahan bandingan menyikapi narasi atau informasi berita yang ada di media sosial. Dan tonton video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar, agar tidak ada kegagalan atau kesalahpahaman. Terima kasih, silakan melanjutkan dan selamat menonton. Salam damai bersama Reaksi Nusantara Channel untuk Indonesia. Internasional sekarang. Ya, haleluya. Makanya teman-teman ayo suarakan yang keras suara kita ya, dan jangan takut. Lanjut Pak Indro, silakan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Salam Pak. Ya, salam teman-teman semua yang ada di sini. Yang pertama ikut berduka cita saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Kalimangu, daerah Napu ya. Di situ adalah daerah ibu mertua saya, Pak. Itu mereka bercerita. Tadi sepertinya Pak Chandra kurang tepat ya. Itu di sana dulu mayoritas itu adalah Kristen. Mayoritas Kristen. Kalau Pak Paul pernah ke sana pasti Pak Paul tahu. Ya. Makanya begitu diserbu, mereka sekarang ini hidup dengan terintimidasi sampai sekarang ini, Pak. Kasihan. Itu hidup dia nih setiap hari yang di pinggir itu terintimidasi. Jadi misalkan kayak Santoso waktu mati, terus dia disambut satu warga, itu yang sekeliling kampung itu pada ketakutan, Pak. Itu semua terintimidasi, itu kasihan sekali. Hidup bisa begitu ya. Tidak ada kemerdekaan di jiwa mereka. Tolong Tuhan itu. Karena itu saya tahu tadi yang dibilang Pak Susu Kuda ya. Saya menganalisa adalah sesuatu warning juga. Dia memberikan sinyal bahwa saya sudah melakukan sesuatu balasan. Karena berita yang ada di Aksa ini begitu gencar. Gimana itu? Katanya nanti makan. Kelapa Gading. Oh, ini mau makan. Iya, di Kelapa Gading, Pak. Makan babi. Di Lapuan. Di mall. Iya.
Belum. Ya, Pak Hendro bisa dinyalakan. Ya, sampai ketemu, Pak. Ya, mikrofonnya dinyalakan, Pak Hendro. Ya, halo. Dengar, Pak Paul? Dengar. Dengar, Pak Paul? Ya. Dengar. Ini yang baru ngomong Pak Paul atau orang lain nih, Pak? Tadi itu siapa nggak tahu siapa itu. Langsung saya mute semua jadinya. Ya, makanya saya akan mute. Ya, terima kasih, Pak. Itu memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ya runtut ya, Pak ya. Ini, oh ya, oke. Kalau kita runtut ke belakang, Pak, itu dari dulu itu stylenya itu MIT itu semestinya intelijen sudah tahu itu. Jadi sebelum ini kan panjang 2015 pun kepala desanya diambil, Pak. Diambil. Ya kan habis itu nggak balik. Ada berapa orang begitu mereka hilang, masuk semua ke hutan, tahu-tahu dia tidak bisa merampok di dalam desa, dia nanti menculik orang, yang satu disandra, yang satu disuruh belanja. Yang satu disuruh belanja perbekalan mereka logistik, nanti disuruh nganterin lagi, kalau dia bermurah hati ya pulang selamat, kalau enggak dipenggal juga di situ. Wah, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Pak Paul mengangkat ini, itu desa-desa yang kemarin itu yang di pinggiran semua itu memang mengerikan sekali. Jadi gimana kemarin itu yang begitu? Apakah pasukan setan juga lari ke situ? Kemarin itu kan waktu Sigi kan gencar-gencarnya diserbu, tapi habis itu hilang lagi. Dan tadi Pak Paul bilang teroris memang ada dibiayai. Memang Pak, itu adalah ujung tombaknya ya, eronya mereka-mereka di seluruh dunia. Itu memang dipelihara, memberikan sinyal. Jadi kalau ada sesuatu yang dipersekusi, itu dia muncul. Begitu ada yang dipersekusi, muncul. Jadi kalau dia merasa minoritas di dunia, nah itu perlawanannya yaitu pertumpahan darah. Dia mesti harus ada sesuatu warning. Jadi di belahan mana begitu dia ada sedikit tertekan atau ditekan, dia mengadakan perlawanan. Tahan. Rupa-rupanya Bima Arya ini membuat sesuatu senjata yang dibilang Iron Dome. Jadi dia begitu diserang semua mental. Ya sudah, tetap aja berlaku begitu. Dan yang ketiga ini kemarin itu ya dengan KPK ya. Ya saya sedikit prihatin aja Pak. Soalnya kalau kita berbicara dengan emosi itu kadang-kadang bisa kelewat dari rel. Padahal kita tujuannya satu rel semua, satu frekuensi. Kita melawan khilafah. Jadi kalau mereka yang sudah khilafah ya kan, atau yang kalau orang bilang yang pahlawannya Hamas itu yang namanya Taliban sudah membuat suatu gerombolan di sini, itu mesti harus cepat-cepat diberantas, harus cepat-cepat disapu. Siapapun juga yang berkepentingan di situ, misalkan Pan RB ataupun ke itu apa KBN ya, BKN ya, itu mesti harus cepat bertindak. Terima kasih Pak. Itu nanti gambar-gambarnya apakah mau dikeluarkan sama Pak Paul? Saya dengar informasi Pak Paul sudah mendapat gambar ya. Ya, nggak boleh Pak. Soalnya nanti di-ban lagi Pak. Nggak boleh. Iya, betul. Ya, makanya saya mau ngasih info sekalian di sini Pak. Jangan mau dijerumuskan, Kita ulas sedikit aja karena ini kan belum diekspos sama media kan belum diekspos Pak. Kita cari pun nggak keluar, belum keluar. Jadi jangan diekspos gambar-gambar itu, nanti Pak Paul jadi korban sendiri. Apa yang sudah bagus di channel ini sangat disayangkan. Terima kasih Pak, silakan rekan-rekan masih banyak yang memberi ulasan. Saya standby dulu. Oh ya Pak Paul, kalau saya mau tanya itu yang semua itu saya mau ambil kontennya Pak Paul itu gimana caranya? Saya kok mau ambil sendiri nggak bisa tuh. Tinggal saya mau bikin berseri Pak. WA aja ya. Iya. Ya, WA aja ya, kasih info ya. Ini aja Pak, gampang Pak, ini saya ajarin di live ya, saudara teman-teman yang mau ini. Gitu Bu. Terima kasih. Saya lihat Pak Hendro kayak cocoknya jadi pejabat. Bisa di aja. Anggota DPR. Ya Pak ini ya. Saya jelantah. Keponakan Jawa Barat. Pak Paul, pertama sekali saya mengucapkan, saya menyampaikan turut berduka cita untuk kejadian di Poso ya Pak ya. Nah, saya pikir sih ini pihak kepolisian harus lebih peduli lah ya dengan, kan udah berulang-ulang ya di Poso gitu loh, daripada habis energi biaya untuk nyari Pak Paul, mendingan polisinya pada
diarahkan ke sana gitu loh, amankan orang-orang Kristen yang di sana. Jadi biar mereka tidak terintimidasi terus gitu. Kayak gini kan, waduh kasihan sekali gitu ya Pak ya, keluarganya bagaimana, atau mungkin saja kalau memang udah seperti itu kejadiannya, kayaknya udah kayak zaman koboi ya, dipersenjatain aja udah yang Kristen-Kristen gitu loh. Ya enggak? Enggak, jangan. Oh enggak. Habis udah itu kayak begitu kan udah bagaimana ya? Bagaimanapun di sana kan mereka juga seperti itu dihantui ketakutan. Kan hanya petani ya, petani. Ya. Wah, bagaimana kayak begitu gitu? Apakah pendapat Pak Paul gimana? Apakah mereka harus sebaiknya keluar dari sana apa bagaimana gitu? Lama-lama habislah orang-orang Kristen di sana dipenggalin semua. Kan ini udah lama sekali ya sebenarnya Poso ini, tapi kok belum ada gitu titik terangnya buat kehidupan orang-orang Kristen di sana. Gitu loh Pak Paul. Jadi saya pikir sih ya itu tadi, daripada habis energi dan biaya untuk nyariin Pak Paul, mendingan kasih biaya dan polisinya diarahkan ke sana lah gitu loh. Karena Pak Paul sendiri di wilayah hukum yang berbeda gitu. Yang nggak mungkin lah dipakai wilayah sistem hukumnya Indonesia ke Eropa sana, kan nggak ada penistaan agama di sana. Yang ada kan di Indonesia. Ya orang-orang Eropa kan ya tahu juga gitu, udah duluan siapa yang menghina kan gitu. Dari ajarannya sendiri kalau kita mau sakit baper-baperan ya, sakit hati gitu ya udah duluan sakit hati. Selisihnya 600 tahun lebih, 6 generasi atau 7 generasi gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi seperti itu, ya nggak mungkin lah orang Eropa mengakomodir hukum yang seperti itu. Duluan siapa yang menista, duluan siapa yang menghina gitu kan. Gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua, ini kan lagi marak-maraknya yang ini ya Pak ya, yang Masjid Al-Aqsa ya, lagi viral juga ya Pak ya. Saya ingin tahu itu Pak Paul. Sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu sejarah berdirinya seperti apa itu ininya? Berdirinya kapan dan bagaimana terjadinya itu ini berdiri di situ kan katanya itu bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun di areanya atau di atas dari yang dulunya Mesbah. Itu ya Pak ya, yang dibangun Salomo. Nah ada isunya juga bahwa di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu sudah ada terowongan gitu loh, terowongan yang dibangun sama Israel gitu. Apa betul seperti itu? Gimana secara sesuai sejarah Alkitab seperti apa ininya Pak? Benar nggak itu bekas mesbahnya Salomo yang dibangun Salomo gitu? Kalau memang benar seperti itu ya, kalau ternyata kembali ke asalnya ya sah-sah aja lah menurut saya. Itu ya harusnya memang dijadikan rumah ibadahnya orang Israel, karena itu kan bukan wilayahnya orang Islam lagi kan. Hanya memang betul. Orang Israel itu terlalu sabar dan terlalu baik ya, karena memang untuk menjaga supaya jangan terjadi keributan. Dan yang ibadah di sana juga nggak banyak orang kok, kosong terus kok, ya kan. Dan kemarin katanya kan kemarin, itu ditembakin, itu diserang sama tentara. Bukan, orang Israel asalnya lagi ibadah di tembok ratapan, dilemparin pakai batu. Dicarilah, dikejar sampai ke masjid, sengaja mereka supaya tentara itu masuk ke masjid. Jadi dipancing mereka, diprovok sama orang-orang Palestina ini. Jadi dikejar sama tentara ke masjid, karena kan mereka ngelemparin orang-orang Yahudi ini pakai batu, lagi ibadah kan. Dikejar sampai ke masjid, kejarnya. Begitu ceritanya. Oh gitu ya Pak ya. Dan memang Masjid Al-Aqsa ini kan dibuat sama sebelumnya Khilafah Abbasiyah, grupnya Umar itu kan. Nah itu sebenarnya bukan yang buat juga bukan Muhammad juga. Itu baru dibuat tahun 700-an itu kan, Masjid Al-Aqsa itu. Jadi itu semua memang orang Islam itu hidup dari hoax ya, hidup dari dusta. Makanya mereka juga suka berbohong, orang Islam ini. Jadi dibuat setelah Muhammad ya Pak? Ya. Apa? Dibuatnya setelah Muhammad wafat ya? Ya Muhammad aja ada atau nggak ada aja belum tentu ada. Kok Muhammad itu kan masih fiksi aja kan, nggak pernah ada buktinya Muhammad itu ada. Oh itu ya. Oke lah Pak, itu aja, yang lain dulu. Thank you. Jadi
Demikian cuplikan kabar berita yang kami himpun dari beberapa media sumber berita yang berbeda. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi link media sumber berita yang bersangkutan. Reaksi Nusantara Channel mengajak Anda menanggapi dan menyikapi informasi sesuai dengan tema berita di video yang kami tayangkan. Untuk menguji kebenaran atau fakta dari sumber berita, dengan komentar Anda sebagai bandingan supaya bisa menjadi sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kepedulian Anda menanggapi berita ini akan berpengaruh besar mengubah pola pikir masyarakat. Sebelum mereka terlanjur mempercayai isi berita yang dikabarkan oleh media sumber berita atau media sosial lainnya. Syaratnya, sebelum menulis komentar, sebaiknya Anda subscribe dahulu supaya kami bisa merespon masukan atau komentar Anda dengan secepat-cepatnya dan sampai ke narasumber yang bersangkutan. Komentar Anda yang berkualitas terbaik akan kami tandai dengan pin, supaya menjadi masukan terbaik versi Reaksi Channel. Terima kasih Anda telah mengunjungi Reaksi Channel. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Salam damai bersama Reaksi Channel untuk Indonesia.